Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait akuntansi BUMN dan BUMD. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Afif Islam Muafa dengan NPM akhir 4030. Yang selanjutnya ada rekan saya Rahyu Ningtyas dengan NPM akhir 4062. Selanjutnya ada Verika Cika dengan NPM akhir 4094. Dan yang terakhir ada Velika Mahayani dengan NPM akhir 4130. Langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama ada karakteristik BUMN. Yang pertama, BUMN ini memiliki sifat usaha yang membantu tugas pemerintah, baik dalam penyediaan barang maupun jasa. Dan yang kedua, BUMN ini menghasilkan barang-barang yang karena pertimbangan keamanan dan keadilan harus dikuasai oleh negara. Barang dan jasa ini penting dan strategis sehingga tidak diserahkan kepada pihak swasta. Ketiga, BUMN dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan harus dimiliki serta dikelola oleh pemerintah. Keempat, BUMN dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau kegiatan yang bersifat strategis. Kelima, tujuan lain pembentukan BUMN adalah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, walaupun BUMN berstatus milik negara, BUMN tetap menjalankan usaha secara komersial yang dalam kondisi normal dilakukan oleh swasta. Yang selanjutnya ada karakteristik BUMD. Untuk yang pertama, karakteristiknya yaitu BUMD diatur dan dibentuk berdasarkan peraturan daerah karena merupakan milik pemerintah daerah. Kedua, modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, bisa dari APBD atau sumber sah lainnya. Ketiga, bentuk badan usaha atau BUMD dapat berupa badan hukum seperti perseroan daerah dan perumda. Keempat, BUMD merupakan badan usaha yang beroperasi di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota sesuai kewenangan daerah. Kelima, BUMD memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik yang berbasis daerah. Dan yang terakhir, pimpinan BUMD diangkat oleh pemerintah daerah sesuai aturan dan ketentuan dalam peraturan daerah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu akuntansi BUMN atau BUMD. Yang pertama yaitu tidak mengikuti standar akuntansi pemerintahan atau SAP, melainkan mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK yang dibuat oleh IAI. Hal tersebut karena merupakan entitas bisnis milik negara yang badan hukumnya terpisah dari pemerintah. Kemudian yang selanjutnya yaitu modal BUMN atau BUMD itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya. Yang ketiga yaitu laporan keuangannya diaudit oleh BPK dan auditor internal pemerintah. Selanjutnya yaitu ada siklus akuntansi BUMN atau BUMD. Yang pertama yaitu ada bukti transaksi, di mana bukti transaksi ini merupakan seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan seperti pembayaran utang, setiap pembayaran atau akuisisi aset, kemudian pendapatan penjualan atau biaya-biaya lainnya. Nah, kemudian bukti transaksi ini di jurnal. Selanjutnya, jurnal tersebut itu diposting ke dalam buku besar yang berisi ringkasan semua transaksi masing-masing akun yang dapat dilihat. Kemudian, akuntan akan membuat neraca saldo yang memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Kemudian dibuatlah jurnal penyesuaian agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi aktual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Kemudian akuntan akan membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Yang terakhir yaitu dibuatlah jurnal penutup. Semua akun nominal saldonya menjadi nol dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya.
Kemudian materi yang selanjutnya mengenai laporan keuangan. Untuk komponen laporan keuangan BUMN sendiri itu ada 5, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, itu tuh menjelaskan mengenai posisi keuangan perusahaan, baik aset, liabilitas maupun ekuitasnya. Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, itu menjelaskan laba rugi dari BUMN itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, itu juga tentu mencatat perubahan modal baik investasi tambahan, distribusi dividen, dan laba ditahan dari BUMN. Kemudian yang keempat itu ada laporan arus kas, itu yang menjelaskan arus kas masuk dan keluar. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, CALK itu berisi penjelasan rinci tentang pos-pos dalam laporan keuangan, baik kebijakan akuntansi ataupun informasi tambahan. Kemudian untuk yang komponen laporan keuangan BUMD itu ada 7. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, itu menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah, di mana laporan ini itu berfungsi untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, itu menjelaskan perubahan dalam saldo anggaran lebih dari tahun ke tahun yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemudian yang ketiga ada neraca, itu sama kayak BUMN. Yang keempat ada laporan operasional, itu juga sama. Yang kelima ada laporan perubahan ekuitas. Yang keenam laporan arus kas. Dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau CLK. Nah, itu tuh kan ada 7 dan ada 5. Nah, ini bedanya. Kenapa beda? Karena kalau yang BUMN ini tuh kan perusahaan milik negara yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan itu cuma ada 5 dan yang disusun itu sesuai dengan SAK yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian sedangkan kalau BUMD itu ya itu kan bagian dari pemerintah daerah. Makanya itu berorientasinya pada penyediaan layanan publik. Oleh karena itu ada tambahan untuk laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Next. Kemudian ada karakteristik laporan keuangan BUMN atau D. Yang pertama itu ada transparan dan akuntabel, di mana laporan keuangan itu harus transparan atau terbuka dan harus bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel karena kan ini menyangkut dana dari masyarakat ya. Kemudian yang kedua ada disusun secara periodik baik tahunan ataupun triwulanan. Jadi penyusunan laporan keuangan itu nggak bisa cuma sesekali, tetapi harus dilakukan secara periodik atau berkala. Jadi ini untuk kepentingan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga harus diaudit oleh auditor independen. Ini untuk memverifikasi bahwa laporan tersebut bebas dari kesalahan material dan sesuai dengan standar. Kemudian yang keempat itu mengacu pada standar akuntansi. Untuk yang BUMN mengacu pada PSAK dan yang BUMD itu mengacu pada SAP. Kemudian ada pengguna laporan keuangan BUMN atau D. Yang pertama itu pemerintah atau pemilik modal. Jadi kan sebagai pemilik modal, pemerintah itu kan membutuhkan laporan ya untuk menilai kinerja keuangan dan menentukan arah kebijakannya. Kemudian yang kedua DPR atau DPRD pengawasan. Itu tuh jadi laporannya digunakan sebagai alat kontrol atau pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana daerah. Yang ketiga publik atau masyarakat, karena kan masyarakat kan tadi dananya dari masyarakat, makanya masyarakat itu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dioperasionalkan. Kemudian yang keempat, ada pihak ketiga itu investor, kreditor, dan auditor. Untuk yang investor dan kreditor itu dia membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan investasi atau pemberian pinjaman, sedangkan untuk auditor itu untuk memeriksa apakah laporan keuangan tersebut sudah patuh terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada tentang pencatatan transaksi BUMN, BUMD. Jadi di sini sebelumnya dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang di situ salah satunya mencakup tentang pencatatan transaksi BUMN. Lalu untuk yang BUMD itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ juga mencakup tentang transaksi BUMD. Nah, untuk tujuannya itu adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang akrual dan transparan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan publik. Selanjutnya yaitu untuk prinsip pencatatan transaksinya itu yang pertama adalah berbasis akrual. Jadi mengakui pendapatan dan beban itu begitu hak atau kewajiban muncul misalnya saat barang dikirim atau layanan diserahkan meski kas belum berpindah tangan.
Nah, jadi ini tuh memastikan laporan kita itu mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Pada BUMD sendiri ini, misalnya adalah pada PDAM ketika tagihan air ini diakui saat pelanggan menggunakan, jadi bukan saat pembayarannya. Lalu prinsip yang kedua itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi setiap transaksi itu harus terekam dengan detail, siapa yang memohon, terus tanggalnya berapa, dan nilainya itu berapa. Jadi dengan begitu siapapun nanti yang akan mengaudit bisa melacak asal-usul angka tersebut. Lalu yang ketiga itu ada efisiensi dan efektivitas. Jadi ini menekankan bahwa setiap transaksi ini yang dicatat harus mencerminkan penggunaan sumber daya secara optimal, artinya dana yang dikeluarkan ini oleh BUMD ataupun BUMN tersebut harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Nah, dengan prinsip ini, pencatatan keuangan ini tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga dapat menilai apakah transaksi tersebut benar-benar mendukung tujuan usaha atau pelayanan publik. Prinsip yang keempat itu adalah auditabilitas. Jadi setiap entry ini wajib di backup oleh dokumen digital atau scan fisik invoice. Jadi dokumen-dokumen yang bersifat fisik itu tuh akan di-scan. Seperti kwitansi atau buku kas masuk, juga buku kas keluar itu akan memudahkan auditor dari KAP atau BPKP itu dalam menelusuri transaksi langkah demi langkah. Next. Selanjutnya itu ada sistem pencatatan transaksinya, yaitu menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pihak internal BUMD maupun BUMN. Jadi BUMD maupun BUMN tersebut itu dapat membuat sistem sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya kayak Pertamina. Pertamina ini punya e-finance, terus PLN dia punya e-accounting, dan KAI dia punya sistem internal untuk akuntansi perjalanan dan operasionalnya. Nah, sistem ini biasanya dibuat oleh TI internal atau bersama dengan anak perusahaan TI. Lalu yang kedua ini adalah menggunakan aplikasi dari pihak ketiga seperti SAP ERP, Oracle Financial, dan Akurat atau Odoo. Jadi di sini mereka tinggal menyesuaikan jenis dari usaha mereka itu, operasinya tuh apa, terus juga ukuran usahanya bagaimana, seberapa. Lalu yang ketiga ini ada integrasi dengan platform pemerintah dengan menggunakan sistem informasi SIMDA, SAIBA, ataupun SIKPD. Dan jadi ini akan terhubung dengan pusatnya, yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya bisa terkoordinasi dari pencatatan transaksi BUMN maupun BUMD tersebut. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada standar akuntansi BUMN dan BUMD. Untuk yang BUMN sendiri yaitu mayoritas BUMN menggunakan SAK umum karena standar ini mengacu pada IFRS dan atau standar pelaporan keuangan internasional. Penggunaan SAK umum ini bersifat wajib bagi BUMN yang berstatus terbuka atau TBK maupun yang tergolong sebagai entitas besar. Untuk anak perusahaan dari BUMN ini yang berskala kecil, penggunaan SAK etap diperbolehkan sebagai opsi, asalkan perusahaan tersebut tidak berorientasi publik dan menjalankan operasional yang masih sederhana. Yang selanjutnya ada BUMD. Jika BUMD berbentuk berseroda besar, maka standar yang digunakan tetap mengikuti SAK umum. Untuk perusahaan daerah yang skala menengah, digunakan SAK etap yang disesuaikan untuk entitas non-publik dengan aktivitas akuntansi yang tidak terlalu kompleks. BUMD yang berskala mikro atau kecil menggunakan SAK EMKM yang standar akuntansi untuk entitas mikro kecil dan menengah. Untuk BLUD seperti rumah sakit daerah, puskesmas, dan sejenisnya digunakan SAP atau standar akuntansi pemerintah yang disesuaikan dengan ketentuan khusus
lembaga PLU di daerah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.